Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerkit Channel. Ya. Saya Ipe dan di video kali ini saya kedatangan tamu nih, seorang dai mungkin ya. Mangga perkenalan heula. Perkenalan Dai. Lamun dibilang dai mah terlalu sosok orang biasa lah ya. Sosok orang biasa lah. Mau dibilang dai, mungkin orang berpikiran ya, dalam artian tanda kutip dai itu kayak apa ya. Jadi sama sosok orang biasa aja lah ya, hanya orang bodoh. Dan biasa dipanggil itu Kang Al ya. Kang Al karena udah lama lah dibilang Kang Al itu. Kalau sekarang sih lebih cenderung Kang Al 2R. 2R itu ya Rai Raka sama kakak lah ya. Ya kita sering bareng lah. Oke. Nah. Mulai apa ya? Mulai ke dunia dakwah mungkin ya. Iya. Udah Lama itu. Dari kapan gitu? Mungkin cerita apa? Sejarah gitu kan. Sejarah yang dulu gimana gitu kan. Mungkin ada teman-teman kita yang Kang cenah pingin lah gitu belajar gitu. Atau gimana. Mungkin ada sejarahnya mungkin ya. Sebetulnya dunia dakwah itu nggak ada cita-cita sih. Cita-cita mah pengen nama jadi pemain band. Pemain band gitu. Dari panggung-panggung. Cuman ya terjun ke dunia dakwah. Sempet lah dulu tuh merasa dipitnah. Mungkin karena orang berpikir kita ini anak band ya. Notabene anak band pasti dengan alkohol. Ya kan? Hal-hal negatif lah. Nah disitulah baru dipitnah. Akhirnya kalau secara kasarnya berangkat ke sebuah pondok tanpa diketahui oleh siapapun. Berapa tahun di pondok itu blank. Kita pas berangkat ke pondok tuh blank. Apa yang harus kita laksanakan atau kerjakan blank karena tanpa sepengetahuan orang tua dan saudara. Oh gitu. Usia berapa itu waktu itu? Ya kalau dibilang usia masih waktu usia sekitar kepala dua lah. Nah, terus setelah di pondok kebetulan waktu itu saya belajar sama Ustadz Hayatuddin Baitul Hikmah, masih sahabat-sahabat UJ lah, masih ada almarhum. Nah, mungkin yang bikin aneh ini pas pulang dari pondok ke rumah. Jadi pas ke rumah tuh mungkin teman-teman udah lama gak ketemu, balik lagi ya, kumpul lagi, terjun lagi ke hal negatif. Karena emang tidak ada tujuan untuk menjadi sosok seorang pendakwah, nggak ada. Intinya kita hijrah pertama karena pitnahan ya, sering berantem, sering notabene minuman atau apa. Nah barulah ke pesantren. Tapi yang aneh itu pulang dari pesantren itu malah kembali lagi ke hal seperti itu. Cuman yang bikin lucunya pas kita terjun ke dunia gitu lagi, disusul sama sosok ayah angkat. Mungkin dia tahu lah pemberitaan saya ya, terjun lagi ke hal-hal negatif, suruh balik ke pesantren. Balik ke pesantren, di situ ada almarhum Kiai Haji Amin Afandi, terus Abi Muhayyataya,
sama ayah angkat itu. Di situ ada beberapa kayak pel, terus minuman, terus lintingan kayak ganja gitu. Ya itu nggak tahu sih dalamnya emang apakah ganja atau tembakau gitu kan ya. Terus minuman apakah air teh atau apa gitu kan, pel juga pel apa gitu. Terus yang terakhir itu Al-Quran. Nah dari keempat ini suruh milih mau yang mana di hadapan beliau-beliau ya. Iya. Terus ya sempat bingung ya, sempat bingung ya, seolah-olah di sidang bukan maksud di sidang sih, cuman intinya mungkin sok terapi mungkin atau apa gitu, diselok gitu lah istilahnya. Nah bisa jadi itu, bisa jadi mungkin sosok orang tua ya, walaupun bukan orang tua kandung tapi orang tua angkat. Belum Kiai Haji Amin Apandi, terus Abi Muhammad Ataya gitu kan. Nah dari keempat ini mana yang kamu pilih? Dan akhirnya Al-Quran. Di situ sampai nangis ya, sempet ya udah gue berhenti dari hal seperti ini. Karena balik lagi ke sini, emang balik lagi ke pondok bukan kemauan dulu ya, tapi karena disusul mungkin saking sayangnya orang tua. Gitu kan. Nah di situ barulah diajak manggung tabligh gitu kan sama almarhum Kiai Haji Amin Afandi. Nah di situ dipertemukanlah dengan para habaib. Waktu itu kalau nggak salah di Jakarta Pasar Rebo. Pertama makan nasi kebuli di situ. Pertama makan nasi kebuli dan pertama naik ke panggung kenal sama habaib dibawa almarhum Kiai Haji Amin Afandi. Ya percaya nggak percaya kan? Ya. Percaya nggak percaya, sempet kok gua ada di atas panggung gitu kan. Jadi mau ngomong bingung kita, salaman sama habaib gitu kan. Sedangkan kita yang notabene blank, nggak ada pemikiran harus ke panggung ceramah, enggak. Nah setelah di situ barulah memberanikan diri pindah pesantren ya, memperdalam ilmu agama. Nah dari situ turun gunung, tapi nggak ada niatan untuk ceramah juga, nggak ada sama sekali, mengalir aja ya. Jadi kan kalau orang, maaf ya, kalau untuk sekarang orang lebih cenderung lari pengen ceramah gitu. Pengen ceramah lah, pengen jadi dai lah, pengen jadi ustadz lah gitu. Dulu sama sekarang beda. Ya. Kenapa dulu sama sekarang beda? Dulu sosok seorang dai atau ustadz itu kalau dibilang susah ya susah, kita terjun ceramah kalau nggak ada yang kenal. Mungkin relasi gitu ya. Kalau dibilang relasi, mungkin kalau relasi ini kan orang yang memberikan ya. Kalau dulu saya itu ikut dengan sosok seorang kiai. Nah disitulah coba kamu harus bisa. Mungkin Allah memberikan jalan. Pertama saya ceramah di tempat dimana saya difitnah. Iya, pertama saya ceramah di mana tempat itu, wilayah itu, kampung itu yang pernah memfitnah saya. Nah, kaget gitu kan, pas datang, kan ada undangan ceramah di sini. Sempet maju nggak gitu. Karena mungkin orang berpikir tahu karakter saya gimana, tahu karakter masyarakat sana, malah biarin campuran bahasa Sunda ya, nggak apa-apa. Orang tukang gelut, orang tukang mabok secara kasar gitu. Kita ceramah di tempat eta kan itu suatu ujian terbesar. Iya pasti. Iya kan? Karena kenapa dibilang satu ujian terbesar? Ya orang berpikir, wah, makanya tukang mabok bisa kia.
Wah, mahnya tukang gelut bisa kieu. Iya kan? Tapi alhamdulillah pas ceramah di situ, tapi orang malah nggak kenal sama sekali. Kenapa nggak kenal? Mungkin dari segi penampilan. Dari segi penampilan. Pakai imamah, pakai jubah gitu. Orang nggak kenal siapa sosok si Al siapa sih gitu. Karena nama yang asli kan bukan Al. Kenapa bisa jadi Al? Mungkin itu dari salah satu turunan yang memberikan nama. Sebetulnya maaf ya, bukannya mau sombong, karena kebetulan turunan kita ini dari dalam sawi adaptasi. Nah kebetulan saya di situ ada gelar yang pakai R, nama Abdul Patah. Nah kenapa saya nggak pakai nama R? Berat gitu kan ya, buat saya gitu. Atau belum tahu apa sejarahnya mungkin gitu kan waktu itu, atau gimana? Jadi, atau emang udah tahu gitu, cuman emang aduh gimana nih gitu loh pakai nama itu gitu. Sebetulnya pas dapat nama R ini ya sosok lah seperti Raden gitu. Emang udah tahu. Bahkan orang tua pun udah ngomong. Jadi walaupun kita ada turunan dari sosok misalkan raja atau apa, itu nggak semua kita dapat gelar. Jadi yang bikin anehnya kok bisa turun ke saya gitu kan, nama R ini, depannya R ini, terus Abdul Patah gitu kan. Nah makanya saya mempersingkat nama dari R misalkan Raden atau ya itulah, jadi Kang Al. Karena buat saya kalau kita di depan ada lambang R itu berat. Berat kenapa? Ya kita kan zaman sekarang ini nafsu masih besar. Ya mat, itu nggak diibaratkan banyak lah. Untuk zaman sekarang orang menggunakan nama R di depannya yang titel R. Ya punten-punten gitu kan. Mungkin karena garis keturunan atau apa itu wal-walan juga gitu kan, karena untuk mendompleng. Nah kalau saya pribadi kenapa nggak mau, ya itu berat. Berat, bahkan banyak lah yang bilang Habib tahun 2011-12 tuh Habib sampai itu bagus, sampai ustadz, sampai haji, sampai kiai. Kenapa saya nggak mau? Saya sampai nangis di depan guru saya. Bah, saya dipanggil Habib, sedangkan saya bukan Habib. Terus ustadz lah, haji lah. Ya itu doa kata dia kan. Yang penting bukan kamu yang meminta. Nah tapi jadi mereka yang apa ya berdiri sendiri lah ya. Ya tapi kan kalau buat saya pribadi, kenapa untuk sampai saat ini saya lebih cenderung pakai nama Kang Al, itu lebih nyaman. Lebih nyamannya ya nggak ada seolah-olah beban atau diibaratkan, maaf ya, mungkin kalau kita memakai nama R atau Ustadz atau apa, maaf buat yang Ustadz yang lain gitu kan, bukan artian sindiran gitu kan. Mungkin buat mereka ya dengan titel itu mungkin bisa berasa bangga atau apa gitu ya. Ya syukur-syukur benar gitu kan. Ya kalau saya pribadi kenapa saya nggak mau pakai titel Ustadz atau apa, ya mungkin saya masih merasa masih kotor. Karena apa? Belum tentu saya misalkan ngaji ceramah atau ya ngajar anak ngaji pesantren di mana. Ya mungkin orang berpikir saya alim. Orang berpikir saya ini soleh. Ya, tapi kalau saya pribadi enggak. Yang dibilang alim, yang dibilang soleh mah bukan dari setelan, bukan dari dandanan. Terus bukan dari titel juga gitu kan. Jadi lebih nyamannya ya udah Kang Al aja. Nah makanya dari tahun ke tahun orang lebih cenderung mengenal saya ini Kang Al. Ya saya juga kan tahunya dari Stadanji ya. Kang Al, kok saya
asa kenal ini tuh gitu kan. Lihat di ini makanya langsung nge-WA ke si Ustadz Enji. Bener nggak ini? Oh iya bener, ya nama ini ya. Ya waktu kecil gitu. Bener. Makanya ditanyain lagi. Oh iya di karantina. Oh iya bener. Oh berarti bener. Saya juga nggak tahu bener. Padahal kan lingkungan sedaerah gitu kan. Karena Eker kecil masuk main bola gini di tukang itunya. Ya pokoknya mah banyak lah ya waktu kecil mah tahu gitu kan. Sempat kenal ya, bukan sempat lagi ya, kenal lah ya waktu masih kecil tuh sadaerahnya. Sadaerah sok mobilan gitu kan. Iya. Sok main bola di belakang. Cuman kan waktu gitu kan yang menjawab gitu kan. Apalagi kita udah dewasa terus punya jalur masing-masing. Iya, betul. Ya seperti antum belakangnya. Antum misalkan sekarang mungkin yang lain mengenal sosok antum ini dengan apa? Nasid gitu kan ya. Nasid. Tapi wilayah nggak mungkin ada yang tahu. Iya benar. Gitu kan? Benar. Jadi sama si Ustadz Enji kan jauhan. Gitu kan. Tapi ya karena mungkin dari saya bikin album kompilasi kan ya, kompilasi sholawat, terus album kompilasi nasid. Kebetulan ya di lingkup itu gitu. Jadi kenapa bisa kenal sama si Ustadz Enji juga gitu kan, ya di situ gitu. Awalnya gitu kan. Ya karena apa? Karena sholawat juga sih. Karena sholawat juga. Terus apa kalau misalkan waktu ceramah nih ini pakai bahasa apa, bahasa lokal atau bahasa nasional, maksudnya ada bahasa daerah atau gimana, tempat juga atau gimana tuh biasanya ini mah ya, mungkin perlu juga itu kan. Sih kalau ceramah ya mungkin kita lihat wilayah lah, daerah ya. Ada beberapa daerah ada yang Sunda kasar, ada yang beberapa daerah nggak mengerti ya bahasa Sunda gitu kan. Ya itu sempet lah beberapa daerah kita biasa misalkan di Bandung ya. Bandung kan Sunda lemes itu kan. Terus datang ke suatu daerah ya dengan bahasa dalam notaben perbatasan mungkin ya, kadang enggak pedalaman sampai bahasa, maaf ya, misalkan kawin bahasana gitu kan. Ke daerah situ pernah gitu kan. Iya. Nah itu sempat bingung gitu kan. Dibilang bingung untuk pembahasan nggak ada. Iya. Cuman dari segi bahasa yang biasa kita misalkan bahasa Sunda yang biasa sehari-hari di Bandung kayak gimana, pas datang ke daerah situ wah gitu. Terus ada kayak maaf ya kayak Bekasi gitu kan. Bekasi sempet waktu itu angkat pandangan, mereka nggak ada yang tahu. Bekasi itu apa bahasanya tuh bahasa Betawi. Kalau Betawi ya? dia pasti. Cuman kalau Sunda angkat lengan ngerti. Tapi kalau Bekasi bingung juga. Kalau misalnya angkat pandangan, dia malah pada diem. Angkat lengan ke arah KB gitu kan, dibaratkan gitu. Nah, kalau di Sunda angkat lengan misalkan di Bandung, justru kita sosok kadang bingung di situ. Iya. Jadi terus ada juga kan kayak di Bandung juga, tiap daerah itu kan Bandung misalkan Bandung pelosok. Itu ada bahasa Sundanya itu yang pakai logatnya. Jadi logatnya bukan Cianjur Hungkul, langsung Garut, Tasik, Bandungnya aja. Seperti Cimandewa. Ya kadang-kadang sok orang Bandung tapi bahasana beda gitu aja. Ya meskipun beda sedikit ya beda gitu kan. Khususnya orang Bandung ya perkotaan gitu emang beda. Ya justru kan sekarang kan Bandung kan udah bahasa nate campur. Ya contoh lah barudak ayeuna gitu. Kan mereka udah pakai bahasa gaul. Indonesia Sunda. Saya ngajar anak-anak. Kadang bahasa Sunda teh kemana, bahasa Indonesia kemana gitu kan, campur. Tapi ya begitulah. Justru aneh Kang, misalkan ngajar ngaji anak-anak SD
saya pakai bahasa Sunda lemes, mereka nggak ada yang ngerti. Tapi lebih cenderung misalkan kita pakai Indonesia mereka paham. Tapi kalau misalkan pakai bahasa Sunda halus itu mereka nggak ngerti. Makanya saya kan lamun misalkan ngaji anak-anak, saya sengaja anak-anak teh pakai bahasa Sunda lemes. Itu harus dibiasain gitu kan. Karena apa? Ya maaf, bukannya ini ya, apakah sekarang emang udah dilupakan itu bahasa Sunda teh? Betul. Atau kumaha gitu kan? Ya kalau saya mah emang orang Sunda juga ya, orang Sunda yang emang sebagai orang Sunda ya harus lamun di Sundakeun mah kudu mulai bahasa Sunda sorangan gitu, bahasa sorangan harusnya kayak semacam itu. Jadi tiap manggung mungkin ya lebih ke bahasa Sunda mungkin ya, atau ya campur mungkin ya. Ya tergantung wilayah. Cuman kan emang kebanyakan saya ngambil wilayah, misalkan wilayah Bandung gitu kan, Bandung terus Garut, Tasik, Ciamis, ya termasuk perbatasan kayak Banten, Bekasi, Jakarta, Depok, Bogor gitu kan. Bogor juga kan itu udah dua bahasa gitu kan. Bogor ada yang bahasa Sunda kasar, ada yang bahasa Sunda halus. Kayak Citerep itu bahasanya itu kan kasar kalau Sunda. Dia lebih dominan ke Betawi. Kayak Cibinong gitu. Perbatasan kan. Mungkin ya. Nah, makanya kita ini lamun secara kata lamun misalkan gitu urang bisa keceletot-letah gitu kan. Eta bahaya. Nya. Kan? Nu bahayana artian Sunda jeung artian Indonesia kadang beda. Kadang sarua bahasa tapi beda cerita. Seperti itu gitu kan. Nah, makanya untuk saat ini pernah misalkan ke Jawa, Pegaden, perbatasan kan. Bingung nah. Karena kan wilayah Pegaden, Subang ke atas gitu, Indramayu. Itu kan orang udah campur bahasa. Sunda Jawanya. Itu sempet aja orang bahasa naon gitu kan. Ya udahlah, pakai bahasa Sunda. Emang mereka ngerti bahasa Sunda halus. Cuman mereka tidak bisa mengucapkan. Lebih ke Indonesia lah, ke Indonesia atau ke Jawa. Soalnya pernah juga sih ketemu sama nggak tahu orang mana gitu. Engkau ngomong bahasa Sunda tapi bahasa Jawa. Ayo kitanya. Biasana nu kitu mah perbatasan seperti Banjar. Banjar terus Cilacap. Itu perbatasan. Nah, makanya orang misalkan buat nu terjun ke perdaian, kalau misalkan keluar daerah, tapi tetap kita itu harus adab dulu yang diutamakan. Ya, mempelajari dulu itu ya, keseharian daerah itu. Mungkin ada. Karena ya mungkin beberapa kejadian kita berangkat ke suatu daerah ngaji misalkan, kita nggak tahu daerah itu nih, misalkan ada yang dilarang, seperti dilarang ini, tiba-tiba jebret aja kita ya. Ngebahas hal seperti itu, pulang buntung tak banget secara kasar gitu. Iya. Karena pernah pengalaman, pengalaman beberapa kali pengalaman lah. Itu nggak mau lah disebut daerah mana. Itu emang bukan saya sih. Itu bukan saya, kesalahan dari teman. Dia tidak membaca situasi wilayah. Pas turun dari panggung beduk singarapung. Jadi seperti itu, makanya kan kenapa nggak tahu situasi. Terus kan intinya sih kalau ngaji ini bukan untuk menyindir, bukan untuk menjatuhkan, tapi justru kita untuk merangkul. Merangkul bukan untuk bukan untuk berpolitik, bukan. Betul. Kenapa? Ya maaf lah, mungkin karena beda-beda persepsi, beda-beda frekuensi juga gitu ya. Ya buat yang seneng dengan yang ke situ ya silahkan, yang seneng ke sini silahkan, gitu kan. Betul. Cuman kita harus bisa mengantisipasi. Ya pernah sih saya juga kejadian, ya banyak lah kejadian. Sebetulnya kalau dibilang di ceramah, kejadian lucunya banyak, kejadian uniknya banyak, ya kejadian pedesnya banyak.
Mungkin nanti next ya Ya, kita obrolin lagi siap itu. siap siap siap.